penghafal Quran itu banyak dapat kritik karena hafalannya nggak benar-benar dipahami, cuma sampai di bibir aja. Sama halnya dengan para penghafal hadis, mereka juga dikritik karena punya kecenderungan untuk sekedar menghafal tapi nggak memahami hadis. Jadi memang kemampuan antara menghafal dan meriwayatkan itu berbeda dengan kemampuan memahami hadis. Nah, Aisyah radhiyallahu anha adalah sosok yang memiliki kedua kemampuan itu. Jadi kalau sebelumnya aku bilang Aisyah menjadi rujukan para sahabat, itu bukan serta-merta karena beliau meriwayatkan dalam jumlah banyak atau ketat pada riwayah bil lafzi, tetapi juga karena pemahamannya yang sangat mendalam pada apa yang ia riwayatkan. Salah satu kriteria yang jadi tolok ukur kedalaman pemahaman hadis adalah dari jumlah fatwa. Kenapa jumlah fatwa? Karena rincian-rincian hukum fikih sebagian besar didasarkan pada hadis. Maka kemampuan memberikan fatwa adalah salah satu kriteria yang penting dalam mengukur tingkat pemahaman seseorang terhadap hadis dan sunnah Rasul. Pada saat itu Aisyah jelas memberikan banyak fatwa, dan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ia bahkan punya izin resmi untuk memberikan fatwa. Kriteria lain yang dipenuhi Aisyah radhiyallahu anha untuk disebut memiliki pemahaman mendalam soal hadis adalah ia mampu menilai dan mengkritik hadis. Dia menolak hadis yang ia anggap bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat, dan kesemua kritik ini sudah dikumpulkan oleh para ulama. Misalnya dalam Al-Ijabah li'irad maistadrakatuhu Aisyah ala sahabah, karya Zarkashi yang berisi 49 kritik pada para sahabat. Gak sampai di menilai dan mengkritik, Aisyah radhiyallahu anha juga mengajarkan hadis. Saat itu Masjid Nabawi adalah pusat keilmuan di mana Rasulullah berperan sebagai guru. Karena rumah Aisyah dan Rasulullah bersebelahan dengan Masjid Nabawi, Aisyah radhiyallahu anha bisa leluasa mengikuti proses belajar Nabi dan para sahabat dari balik tirai kamarnya. Kesempatan belajar ini jarang dimiliki oleh istri-istri Rasulullah yang lainnya. Karena alasan inilah, rumah Aisyah radhiyallahu anha jadi pusat madrasah atau sekolah hadis dan kelak menjadi madrasah hadis terbesar di Madinah. Jumlah orang yang belajar hadis ke Bunda Aisyah itu mencapai ratusan, baik dari kalangan sahabat, kerabat maupun tabi'in. Dia benar-benar jadi tempat bertanya tentang hadis dan fatwa saat itu. Bahkan beberapa penguasa seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Muawiyah bin Abi Sufyan sering mengirim utusan pada Aisyah radhiyallahu anha kalau ada masalah yang sulit dipecahkan untuk dimintakan fatwa. Sebegitu besarnya pengaruh seorang Aisyah radhiyallahu anha terhadap bidang keilmuan hadis, dan ini menginspirasi perempuan lainnya untuk terlibat aktif dalam upaya pemeliharaan hadis. Misalnya pada era tabi'in kita punya Ummul Darda yang punya pengetahuan mendalam tentang hadis, bahkan dianggap lebih memahami bidang hadis daripada ulama besar seperti Hasan al-Basri. Di masa berikutnya ada Abidah al-Madaniyah yang meriwayatkan ribuan hadis pada ribuan murid, dan Karimah al-Marwaziyah yang dikenal sebagai periwayat terbaik. Ini kita baru bicara soal kecemerlangan Aisyah pada bidang hadis ya. Memang ini yang paling menonjol. Belum bicara kecerdasan beliau pada bidang ilmu lain seperti tafsir, akidah, sejarah, syair Arab, bahkan ilmu pengobatan. Nggak masuk akal kalau kesemua hal ini akan didapatkan jika benar Aisyah tumbuh dalam pengasuhan seorang pedofil. Silahkan diskusi yang sopan di kolom komentar, dan until next time.